Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zul Fatah Channel. Beberapa minggu ini memang saya tidak ada mengupload foto video-video kegiatan berbagi sembako ataupun berbagi bantuan yang lain kepada masyarakat yang tidak mampu ataupun anak-anak yatim piatu, karena saya masih menjalani masa karantina terkait pencegahan COVID-19. Berikut akan saya sertakan video kisah dari salah seorang sahabat yang pernah terpapar COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah beraktivitas kembali. Harapan saya semoga video ini bisa menjadi motivasi, penyemangat buat semua sahabat dimanapun kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang bersama sahabat saya nih, Adinda Aulia Aksa. Ini beliau ini pernah positif COVID dan dirawat selama 19 hari ya. Tapi alhamdulillah hari ini sembuh dan berada di samping saya dalam keadaan segar bugar. Mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan saat kita menjalani isolasi. Monggo, Mas Aulia. Terima kasih Kang Hadian. Yang paling penting ketika kita itu sakit itu kita tetap optimis, dan juga yang paling penting kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa begitu? Karena penyakit ini belum ada obatnya. Kita hanya bisa optimis, kita tetap positive thinking, dan juga jangan kita menjadi pikiran kita. Ketika menjadi pikiran kita malah kita menjadi down, imun kita turun, itulah menyebabkan penyakit ini makin parah. Insya Allah kita harus positive thinking, kita harus semangat, jangan takut. Kita mempunyai Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertuhan. Jangan karena penyakit kita langsung down. Naikkan imunitas, banyak vitamin C, olahraga, dan juga banyak melakukan hal-hal positif seperti menghubungin keluarga. Kita juga mengingat keluarga. Ketika kita mengingat keluarga, imunitas kita insya Allah makin tinggi, dan juga kita makin percaya diri dalam menghadapi penyakit COVID ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Adian. Mas, mengingat keluarga bisa meningkatkan imunitas gimana maksudnya? Kadang-kadang nanti ingat keluarga malah jadi sedih gimana? Kalau saya pribadi ketika saya mengingat keluarga, mengingat orang tua, kita seperti berpacu bahwasanya kita harus lebih sehat dari keluarga, dari papa dan mama kita. Kenapa begitu? Karena kita anaknya. Jangan kita sebagai anak yang malah sakit duluan dari orang tua. Kita juga malu. Kita sebagai lebih muda nih, lebih muda dari orang tua, seharusnya kitalah yang merawat orang tua kita. Jangan kebalikannya, kita yang lebih muda yang dirawat oleh orang tua kita. Intinya bagaimana memang menumbuhkan semangat itu ya. Semangat. Sebenarnya semangat itu datang dari dalam diri kita ya. Dalam diri kita. Jadi kalau kita mau buat drop, mau buat down bisa down, tapi kalau kita mau buat bangkit ya. Bangkit insya Allah. Berarti kita sendiri sebenarnya yang menyembuhkan itu ya. Kemudian tadi tertarik saya banyak menghubungi teman, sahabat untuk mendapatkan motivasi, mendapatkan doa atau sekedar ngobrol gitu ya. Yang penting kita jangan stres. Ketika kita stres, imunitas kita turun, itu menjadi penyakit lebih berbahaya, lebih cepat penyakit itu menjalar. Kenapa? Karena nggak ada lagi imunitas dan juga hal-hal positif yang bisa penyakit-penyakit ini langsung menameng. Jadi kalau kita negatif, semua penyakit itu berasal dari pikiran. Kita bilang kita sakit, kita makin parah, itu akan makin parah. Tapi ketika kita positive thinking, kita percaya diri, kita tetap mau melakukan aktivitas olahraga, makan yang cukup, makan bergizi, makan vitamin, insya Allah sembuh. Terlebih kalau misalnya kita memang tidak memiliki penyakit penyerta ya. Itu insya Allah sembuh ya. Karena yang berat itu kalau ada penyakit lain ya. Betul. Kalau seperti yang dibilang sama Kang Hadian itu betul. COVID-19 ini bisa dibilang sebagai pemacu kematian, itu benar. Kita nggak bisa menyangkal itu. Ketika kita mempunyai penyakit penyerta, itulah yang menjadi pemantik kita untuk ke arah kematian. Insya Allah kalau memang kita tetap tidak ada penyakit penyerta, insya Allah kita akan sembuh, itu sangat besar. Tetapi walaupun kita mempunyai penyakit penyerta, kita tetap positive thinking, kita minum vitamin, kita tetap inilah semangat dalam menghadapi ini, insya Allah kita tetap bisa sembuh kok. Banyak yang udah sembuh di Indonesia, 36.000 yang sembuh, insya Allah
36.000 lagi akan menyusul sembuh, yang totalnya 76.000 sekarang yang dirawat. Siap, mantap, mantap. Jadi intinya tetap semangat ya Mas ya. Iya, Tetap betul. semangat, jangan lupa bahwa kesembuhan itu datang dari diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita mau buat sakit, kita bisa sakit. Betul. Jadi kalau kita mau sehat, kita juga bisa buat sehat. Betul Kang Adi. Oke, semangat terus sahabatku sekalian ya. Ini kita tiru Mas Aulia Rizky Aulia Aksa ini yang sudah bebas dari COVID-19. Assalamualaikum. Assalamualaikum.